Salam Patunggilan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan mengadakan ibadah keluarga dan ini merupakan ibadah di akhir tahun 2020. Dan oleh sebab itu marilah kita bersama-sama menghayati akan kehadiran Tuhan melalui perenungan kita pada saat ini. Marilah kita bersama-sama menyatukan hati menghadap Tuhan. Ibadah keluarga pada saat ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita bersama-sama mengawali ibadat ini dengan bersama memujikan nama Tuhan sebagai ungkapan sukacita kita dengan bernyanyi kidung Jemaat 76 bait yang pertama dan yang kedua. Akan mendengarkan sabda Tuhan. Untuk itu kita terlebih dahulu berdoa, mohon petunjuk dan penerangan dari Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kembali kami datang sujud ke hadirat-Mu yang kudus, di tengah-tengah ibadah keluarga, di rumah kami masing-masing. Dan kami bersyukur karena Tuhan campur tangan atas kehidupan kami di kehidupan di tahun 2020 ini. Sekalipun harus berhadapan dengan adanya pandemi COVID-19, tetapi kami tetap meyakini bahwa Tuhan hadir untuk memberkati kami. Pada saat ini kami mengakhiri kegiatan Patuen, baik ketika kami boleh beribadah saling mengunjungi satu dengan yang lain, ataupun ibadah secara online oleh karena adanya pandemi COVID. Oleh sebab itu Bapa, kiranya firman-Mu menguatkan kami, dan apa yang hendak kami dengar dan kami renungkan, sempurnakan bagi kehidupan kami. Hamba-Mu yang melayankan firman Tuhan tuntun, sehingga pewartaan ini terjadi di dalam kuasa kasih-Mu. Berfirmanlah kepada kami, hamba-Mu siap mendengarkan. Amin. Firman Tuhan terambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 12. Yang demikian sabda Tuhan. Nasihat supaya hidup kudus.
Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasehati kamu saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Demikian sabda Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan dan melakukan firman-Nya. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan tema renungan hidup berkenan kepada Allah, mengakhiri perenungan kita di ibadah keluarga di tahun 2020. Sejalan dengan itu kita juga mempersiapkan diri untuk memasuki perjamuan kudus masa Advent. Maka sudah selayaknya lah kalau kita mencoba untuk terus menghayati bagaimana kehidupan kita agar berkenan di hadirat Allah dan menjadi berkat atas kehidupan kita dan juga sesama kita. Tentu kalau kita cermati dalam kehidupan, maka bagi orang yang beriman, Allah berkehendak bagi umat-Nya agar mereka mampu menghadirkan diri sebagai umat yang beriman di tengah-tengah sesamanya. Memang itu tidak mudah, apalagi jika dikehendaki agar kita sebagai garam dan terang dunia. Tentu bukanlah hal yang gampang kita lakukan. Tapi sejalan dengan perjalanan hidup keimanan kita, maka pembelajaran demi pembelajaran yang sudah kita lalui selama ini tentu akan melatih kita untuk akhirnya kita semakin hidup untuk berkenan di hadirat Tuhan, mewujud nyatakan rencananya di dalam kehidupan kita. Tentu kita ingin disempurnakan di dalam kita mengikut Tuhan. Waktu ke waktu yang kita jalani,
menjadi waktu-waktu yang penuh dengan penataan hidup berkenan di hadirat-Nya. Oleh sebab itu, tentunya teladan yang nyata atas kehidupan kita, teladan yang berkenan di hadirat Tuhan akan menghantar kepada kita bagaimana kita melakukan rencana-rencana kehendak Tuhan atas kehidupan ini. Tentunya di dalam mengakhiri ibadah di tahun 2020, ibadah Patuen, tentu banyak hal yang sudah kita dapat. Apalagi kita akan memasuki perjamuan kudus masa Advent yang semakin mengingatkan kepada kita betapa kita tetap terpelihara oleh karena firman-Nya. Cinta kasih yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita terus dinyatakan, pemeliharaannya dihadirkan, dan perjamuan kudus diberikan kepada kita. Oleh sebab itu, tentu dengan firman Tuhan saat ini, mari kita menguduskan kehidupan kita, menjadikan hidup yang layak di hadapan-Nya. Sebagaimana disabdakan tadi, kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Nah, dari firman Tuhan ini, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, marilah di dalam kita hendak memasuki perjamuan kudus, kita mempersiapkan diri lebih bersungguh-sungguh lagi, sehingga perjamuan kudus masa Advent menjadi berkat atas kehidupan kita, dan pada akhirnya kemuliaan Allah nyata di bumi ini, di kehidupan kita. Selamat memasuki masa Advent, Tuhan memberkati. Amin. Untuk menyambut perenungan tadi, kita akan bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat 446, bait pertama dan 4, sambil kita menghaturkan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan menyerahkan persembahan kita ke hadirat Tuhan di dalam doa, sekaligus masuk di dalam doa syafaat. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang menerangi hati dan kehidupan kami, di mana Engkau mengajarkan kami agar kami hidup lebih bersungguh-sungguh lagi menuruti akan sabda Tuhan. Dalam segala keterbatasan kami memohon, ya Roh Kudus, curahkanlah kuasa-Mu agar kehidupan kami semakin berkenan di hadirat Allah. Kami percaya bahwa Engkau tetap menuntun kami, memampukan kami untuk terus membenahi kehidupan kami yang sering tidak berkenan di hadirat-Mu. Oleh sebab itu,
Saat ini kami menyerahkan semuanya dalam kuasa kasih-Mu. Peliharalah kehidupan kami, agar persembahan hidup kami menjadi berkenan di hadirat Tuhan. Melengkapi persembahan hidup kami juga menyerahkan persembahan kami yang telah kami kumpulkan bersama. Tuhan kuduskan dan Tuhan berkati, agar persembahan yang berupa uang dapat menopang pelayanan gerejawi dan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami percaya bahwa dengan firman-Mu akan menerangi hati pikiran kami. Terlebih saat ini Bapa, kami mempersiapkan diri hendak memasuki perjamuan kudus masa Advent. Kiranya persiapan-persiapan pribadi kami lakukan dengan sungguh-sungguh dan hati pikiran kami dikuduskan oleh karena kuasa Allah Bapa di surga. Dengan demikian di dalam kami menyambut perjamuan kudus masa Advent, kami menerimanya dengan sukacita. Kami berserah kepadamu, dijauhkan kami dari segala cobaan yang pada akhirnya berkat Tuhan tercurah. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menyertai kami jemaat Tuhan selama kami mengadakan ibadah Patuen, baik secara bersama-sama di tengah keluarga kami masing-masing ataupun ketika sebelum pandemi, kami boleh saling mengunjungi satu dengan yang lain. Kiranya makna ibadah keluarga tidak pudar oleh karena pandemi, tetapi mengajarkan kepada kami untuk memberlakukan kasih di situasi seperti sekarang ini, sehingga ikatan persekutuan kami tetap terwujud hanya karena kuasa kasih Tuhan. Inilah permohonan kami, inilah pengharapan kami, dan kiranya Tuhan memberkati. Kami menyerahkan kehidupan jemaat-Mu dimanapun berada, dalam aktivitas sehari-hari Tuhan berkenan hadir jamah mereka, di situasi penderitaan Tuhan berikan pertolongan dan kelegaan, yang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan jamah untuk beroleh berkat sembuhan karena kuasa kasih Tuhan sendiri. Kami juga menyerahkan bangsa negara kami, kiranya Engkau campur tangan di suasana seperti sekarang ini, biarlah damai sejahtera-Mu mengalir hadir, memberkati bumi tercinta Indonesia. Inilah Bapa doa permohonan dan ucapan syukur kami. Kami yakin Engkau berkenan menyempurnakan, sebab semua kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bersama-sama mengakhiri pada Patuen ini dengan ungkapan pujian Kidung Jemaat 406 bait pertama. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapak pun, apabila Kau tak ada di sampingku. Mengakhiri ibadah ini, marilah kita mohon berkat kehadirat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan di dalam karya Roh Kudus, senantiasa memberkati kami semua dari saat ini hingga kekal selamanya. Amin. Demikian ibadah penutupan di tahun 2020. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua, dan silakan untuk menyambut perjamuan kudus yang diadakan tanggal 6 Desember, dan biarlah semuanya itu akan berjalan oleh karena campur tangan Tuhan. Salam damai sejahtera, Tuhan memberkati kita. Amin.